Assalamualaikum alit kecil, apa kabar semua? Hari ini kita akan membahas mengenai cita-cita. Apa sih cita-cita itu? Ada yang tahu? Cita-cita merupakan keinginan yang selalu ada di dalam pikiran. Tujuan adanya cita-cita agar untuk fokus dan membuat keputusan yang lebih baik. Di masa depan, biasanya cita-cita itu berwujud sebagai profesi. Profesi? Ya, profesi. Profesi merupakan pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Berikut ini macam-macam profesi yang perlu alit kecil ketahui. Dokter. Dokter merupakan salah satu profesi yang memiliki banyak pilihan spesialis, yakni dokter gigi, dokter penyakit dalam, dokter THT, dokter mata, dokter tulang, dokter bedah, dokter jiwa, dokter kulit dan kelamin, dan juga ada dokter khusus untuk hewan. Nah, masing-masing spesialis memiliki keahliannya tersendiri. Siapa di sini yang memiliki gigi berlubang? Teman-teman bisa pergi ke dokter gigi. Lalu, siapa yang memiliki alergi terhadap bahan makanan? Jika teman-teman punya alergi dan menyebabkan kulit gatal-gatal, teman-teman bisa pergi ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Atau jika teman-teman mengalami sesak karena batuk, teman-teman bisa pergi ke dokter penyakit dalam. Nanti, dokter-dokter inilah yang akan membantu teman-teman untuk mengatasi penyakit dan memberikan resep obat. Oh ya, ada satu lagi dokter yang berbeda, yakni dokter hewan. Jika dokter-dokter lain membantu manusia, maka dokter ini membantu hewan yang sakit. Biasanya ada tempatnya tersendiri dan rumah sakit khusus untuk hewan. Siapa di sini yang punya kucing? Kalau kucing teman-teman sakit, bisa dibawa ke dokter hewan ya. Nanti dokter hewan akan membantu untuk mengobati peliharaan teman-teman. Tapi jangan dibawa ke dokter spesialis penyakit dalam. Nanti dokternya bingung karena bukan pada bidang atau keahliannya. Bagaimana teman-teman? Tertarik untuk menjadi dokter? Kira-kira teman-teman mau jadi dokter apa? Polisi. Siapa di sini yang mau jadi polisi? Ada yang tahu tugas polisi? Yap, menjaga keamanan di masyarakat. Jika ada tindakan pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat, maka polisi akan membantu prosesnya ke jalur hukum. Ada juga polisi yang berada di jalan-jalan yang mengatasi kemacetan. Jika ada teman-teman yang tidak memakai helm saat berkendara atau sabuk pengaman, hati-hati, nanti polisi akan menilang teman-teman dan mendapatkan surat untuk membayar denda. Makanya, jika teman-teman ingin menjadi seorang polisi, yuk kita belajar mematuhi peraturan dan tidak melanggarnya. Teknisi. Apa sih teknisi itu? Siapa yang di rumahnya ada lampu, AC, TV, kipas angin, kulkas, mobil, dan motor? Wah, banyak sekali. Ya, sama seperti dokter, teknisi memiliki banyak sekali spesialisnya. Ada teknisi listrik. Jika ada masalah pada aliran listrik di rumah, maka teman-teman bisa telepon teknisi listrik seperti PLN. Atau kalau teman-teman lagi naik motor lalu mogok, teman-teman bisa telepon teknisi mesin otomotif. Dan masih banyak teknisi lainnya, seperti teknisi komputer, elektro, teknik sipil, teknisi arsitektur, dan lain-lainnya. Keren kan? Tentara. Jikalau polisi menjaga keamanan masyarakat, kalau tentara menjaga keamanan negara. Loh, memangnya ada yang melanggar keamanan negara? Siapa? Jika ada kapal dari negara asing yang memasuki teritori Indonesia, maka TNI Angkatan Laut yang menjaga perbatasan akan menghampiri dan memeriksa apakah mereka ancaman atau bukan. Jika ada ancaman di udara,
biasanya di penerbangan komersil, maka tentara angkatan udara akan mengamankan dan mengawasi dari belakang dengan pesawat khusus. Terakhir, jika ada kerusuhan besar dan demo di wilayah pusat pemerintahan, maka TNI Angkatan Darat akan turun membantu mengamankan. Biasanya, polisi juga ikut membantu. Siapa di sini yang mau jadi TNI? Koki. Buat kalian yang suka memasak atau makan, bisa loh jadi koki. Kalian bisa belajar dan membuat beragam jenis masakan. Mulai dari appetizer atau makanan pembuka, main course atau menu utama, dan dessert sebagai makanan penutup yang identik manis. Kira-kira kalian suka yang mana? Perawat dan apoteker. Dokter juga butuh bantuan loh. Perawat biasanya akan mendampingi dokter ketika memeriksa pasien dan merawat pasien yang butuh bantuan. Sementara apoteker, tugasnya adalah membuat obat. Ketika dokter memberikan resep, maka apotekerlah yang akan meracik obat agar pasien lekas sembuh. Hakim, teman-teman masih ingat tugas polisi? Ya, menjaga keamanan masyarakat. Jika ada yang melanggar, maka akan diproses ke jalur hukum. Nah, inilah tugas hakim, mengadili orang-orang yang bersalah. Sebelum diadili, biasanya hakim akan memeriksa terlebih dahulu, hingga hakim bisa memutuskan apakah akan dihukum ringan atau berat, atau bahkan tidak bersalah. Kok bisa? Ya bisa. Misalkan, ada A menuduh B mencuri. Setelah diperiksa dan diinterogasi, ternyata B tidak melakukan tindak kejahatan, maka B diputuskan tidak bersalah. Nah, B bisa saja melaporkan A atas pencemaran nama baik karena menuduh tanpa bukti. Maka hakim akan kembali memutuskan A salah atau tidak. Bagaimana? Sungguh berat bukan tugas hakim? Karena kalau sebagai hakim harus adil dan tidak boleh pilih kasih dalam menjalankan tugas. Pemadam kebakaran. Siapa yang di sini mau jadi pemadam kebakaran? Kalian tahu nggak sih, selain memadamkan api, ada tugas lain yang bisa dilakukan oleh pemadam. Seperti jika ada orang yang tangannya terjepit sesuatu, maka bisa menelpon pemadam, dan pemadam akan membawakan perkakas yang bisa membantu menolong tangan orang tersebut. Atau jika ada ular di rumah kamu, adakah yang berani menangkapnya? Pemadam bisa loh. Wah, ternyata pemadam hebat ya. Serba bisa. Teman-teman, adakah yang mau jadi pemadam kebakaran? Pilot. Siapa di sini yang pernah naik pesawat? Pergi kemana saja? Untuk kamu yang suka berkelana, terbang berkeliling ke sepenjuru dunia, bisa banget loh menjadi pilot. Kalian akan merasakan keindahan dari atas langit. Walau begitu, ternyata tugas pilot berat juga loh, karena harus siaga terhadap cuaca yang berubah-ubah dan mengkondisikan pesawat agar tetap stabil mengudara. Nahkoda. Kalau kalian ingin mengelilingi dunia melalui lautan, kalian bisa menjadi nahkoda. Sama seperti pilot, tugas nahkoda pun sama beratnya, karena indikasi gelombang dan arah mata angin di lautan, serta susahnya jaringan sinyal di samudra. Bahkan, untuk waktu tempuhnya pun terbilang sangat lama jika dibandingkan dengan pesawat, bisa berbulan-bulan lamanya. Walau begitu, menjadi nahkoda sangatlah mulia, karena harus siaga dan menjaga penumpang agar tetap tenang bila sewaktu-waktu terjadi perubahan cuaca. Selanjutnya, masinis. Siapa yang pernah naik kereta? Wah, kalau yang ini sih pasti kalian pernah ya, dan juga sering melihatnya. Siapa di sini yang mau jadi masinis kereta? Mau kereta yang mana? Jabodetabek atau luar kota? Atau masinis LRT dan MRT? Wah, sekarang perkereta apian Indonesia semakin ramai ya. Ada yang tertarik? Guru merupakan salah satu profesi yang paling penting, dikarenakan guru mengajari kita mengenai pendidikan untuk membantu kita mencapai cita-cita.
Untuk itu jika kalian ingin cita-citanya tercapai, yuk dengarkan saat guru menjelaskan pelajaran. Jika masih kurang dimengerti boleh saja bertanya. Guru akan senang hati membantu. Guru dalam menjalankan tugasnya, semua profesi perlu membutuhkan peralatan. Ini dia beberapa peralatan yang dibutuhkan oleh masing-masing profesi. Dokter memerlukan alat seperti stetoskop untuk mendengarkan detak nadi dan jantung, termometer sebagai pengukur suhu, dan tensimeter untuk mengukur tekanan darah. Polisi memerlukan borgol untuk mengamankan pelaku kejahatan, HT atau walkie-talkie untuk memberikan informasi sesama polisi, dan rompi pengaman untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Teknisi memerlukan helm sebagai perlindungan kepala, alat-alat perkakas untuk membantu bekerja. Tentara membutuhkan helm pelindung kepala, rompi keamanan, senjata untuk menghindari kejadian di luar kendali. Koki membutuhkan alat dapur seperti wajan, sodet, panci, kompor, bahan untuk memasak, dan masih banyak lagi. Perawat membutuhkan daftar nama pasien serta stetoskop untuk mendengarkan nadi pasien, sementara apoteker membutuhkan tempat untuk meracik obat seperti oven untuk mengeringkan alat-alat dan sampel, pH meter untuk mengukur derajat asam dan basa, lumpang alu untuk menumbuk obat menjadi puyer. Hukum, bukti atau lembaran surat peristiwa, palu untuk hasil putusan. Pemadam kebakaran, baju hazmat, alat pelindung tubuh dan kepala dari paparan api, selang air yang panjang sehingga memudahkan pemadam jika api jauh, tangga untuk menggapai tempat kejadian yang tinggi. Pilot, jam tangan untuk mengetahui waktu, kacamata guna menghindari sinar matahari saat penerbangan, pulpen untuk mencatat hal-hal mekanisme selama penerbangan. Nahkoda, radio untuk menghubungkan ke pusat informasi dan mempermudah komunikasi, kompas untuk mengetahui arah mata angin, dan sonar untuk mengukur kedalaman suatu perairan. Masinis, jam tangan atau arloji untuk mengetahui waktu, suling mulut untuk menandakan simbol keberangkatan atau simbol lainnya, surat perintah dan tabel kereta api. Guru, spidol untuk menulis di papan tulis, buku daftar hadir siswa. Berikutnya adalah pekerjaan non-profesi. Pekerjaan yang tidak perlu keahlian atau keterampilan khusus untuk memulai, seperti YouTuber, selebgram, pedagang, dan masih banyak lainnya. Mengapa demikian? Dikarenakan untuk menjadi seperti mereka, kita bisa melakukannya dengan belajar sendiri dan perkembangan diri. Seperti seorang YouTuber, kalian bisa saja loh memulainya dari sekarang. Kalian hanya perlu berlatih skill bicara di depan kamera untuk menarik minat penonton. Setelah menjelaskan macam-macam profesi, kini kalian perlu tahu bagaimana caranya agar mimpi atau cita-cita kita bisa tercapai, yaitu 1. Belajar dengan giat dan tentukan mimpi atau cita-citamu. 2. Berlatih berkomunikasi, karena komunikasi itu sangatlah penting dalam pekerjaan. 3. Selalu mematuhi peraturan, baik di sekolah, di rumah, dan lingkungan tempat tinggal. 4. Selalu bersyukur. Dan yang kelima, percaya diri dan berpikir positif. Dan itulah bagaimana kita harus bertindak agar di masa depan nanti cita-cita dan keinginan kita akan terwujud. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian video mengenai cita-cita, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.